Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga tetap dalam lindungan Allah dan semoga puasa kalian tetap lancar ya. Semangat! Oke, jadi di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai presentasi materi bahasa Indonesia, yaitu pengembangan paragraf. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Salsabila Anindya Putri, NIM 257 dari kelas 4F. Tanpa lama-lama lagi, mari kita mulai ke video presentasinya. Jadi di sini saya mengambil materi tentang pengembangan paragraf. Teman-teman pasti sudah tahu atau sudah mempelajari materi ini. Yap, ini adalah materi semester sebelumnya, yaitu semester 3. Materi tentang mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah diampu oleh dosen pembimbing Ibu Septi. Nah, kita langsung saja membahas tentang apa itu pengembangan paragraf. Jadi, yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian paragraf. Paragraf merupakan inti penuangan buah pikiran dalam suatu karangan. Paragraf atau yang biasa kita sebut dengan alinea adalah kesatuan pikiran yang lebih tinggi atau lebih luas dari kalimat. Ia merupakan himpunan dari kalimat-kalimat yang bertalian dalam satu rangkaian untuk membentuk suatu ide. Selanjutnya adalah kegunaan dari paragraf. Yang pertama adalah untuk menandai pembukaan topik baru. Yang kedua adalah untuk menambahkan hal-hal yang penting untuk memerinci hal yang diutarakan dalam paragraf sebelumnya. Selanjutnya adalah macam-macam paragraf, yaitu ada paragraf pembuka, paragraf penghubung, dan paragraf penutup. Paragraf pembuka berperan sebagai pengantar untuk sampai pada masalah yang diuraikan. Kemudian paragraf penghubung berisi inti persoalan yang akan dikemukakan. Sedangkan paragraf penutup adalah berisi kesimpulan dari paragraf-paragraf penghubung. Selanjutnya adalah syarat-syarat pembentukan paragraf. Yang pertama ada kesatuan, kedua kepaduan, dan yang ketiga adalah kelengkapan. Kesatuan maksudnya adalah tiap paragraf hanya mengandung satu gagasan pokok atau satu topik. Kepaduan di sini dalam artian dalam satu paragraf merupakan kumpulan kalimat-kalimat yang mempunyai hubungan timbal balik. Sedangkan kelengkapan berarti suatu paragraf berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kejelasan kalimat-kalimat. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai letak kalimat utama, yaitu ada 4. Pertama pada awal paragraf, pada akhir paragraf, pada awal dan akhir paragraf, dan tanpa kalimat utama. Pada awal paragraf biasanya dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok dan bersifat deduktif. Kemudian pada akhir paragraf biasanya dimulai dengan kalimat-kalimat penjelas dan bersifat induktif. Dan pada awal dan akhir paragraf biasanya kalimat utama berada di awal dan akhir sebuah paragraf. Biasa disebut dengan deduktif-induktif. Kemudian yang terakhir adalah tanpa kalimat utama. Pikiran utamanya tersebar di seluruh kalimat yang membangun paragraf tersebut. Jadi, bisa jadi sebuah paragraf itu tidak mempunyai kalimat utama ataupun gagasan utama. Dia bisa saja hanya sebagai kalimat-kalimat penjelas. Jadi tidak mempunyai pokok pikiran, namun sebagai pendukung suatu wacana. Nah, selanjutnya adalah mengembangkan paragraf. Mengembangkan paragraf di sini ada 2, yaitu berdasarkan teknik dan berdasarkan isi. Ini berdasarkan teknik dan ini berdasarkan isi. Berdasarkan teknik ada 3, yaitu secara alamiah, klimaks, dan antiklimaks, umum ke khusus, khusus ke umum. Berdasarkan isi ada 6. Yang pertama ada perbandingan dan pertentangan, 2 analogi, 3 contoh-contoh, 4 sebab akibat, 5 definisi luas, dan 6 klasifikasi. Saya akan menjelaskan satu persatu. Nah, berdasarkan teknik, tadi kan dibagi secara 3. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah dengan secara alamiah. Secara alamiah berarti dalam hal ini penulis sekedar menggunakan pola yang sudah ada pada objek atau kejadian yang dibicarakan.
Susunannya terdiri dari dua macam urutan, yaitu urutan ruang spasial dan urutan waktu kronologis. Nah, yang kedua adalah dengan teknik klimaks dan antiklimaks. Pikiran utama mula-mula diperinci dengan sebuah gagasan bawahan yang dianggap paling rendah kedudukannya, hingga ke gagasan yang paling tinggi kedudukannya. Yang ketiga adalah teknik umum ke khusus dan khusus ke umum. Cara ini paling banyak digunakan dalam pengembangan paragraf, baik dari umum ke khusus atau sebaliknya. Nah, dalam bentuk umum ke khusus, pikiran utama diletakkan pada awal paragraf, kemudian diikuti dengan perincian-perinciannya. Sedangkan dari khusus ke umum, dimulai dengan perincian-perincian dan diakhiri dengan kalimat utama. Karya ilmiah umumnya berbentuk deduktif, artinya dari umum ke khusus. Nah, selanjutnya adalah berdasarkan isi. Berdasarkan isi, tadi sudah dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah tentang perbandingan dan pertentangan. Untuk menambahkan kejelasan sebuah paparan, penulis berusaha membandingkan atau mempertentangkan. Penulis berusaha menunjukkan persamaan dan perbedaan antara dua hal tersebut. Yang dapat dibandingkan adalah dua hal yang tingkatannya sama dan kedua hal itu mempunyai persamaan dan perbedaan. Selanjutnya, tentang analogi. Analogi digunakan untuk membandingkan sesuatu yang sudah dikenal umum dengan yang tidak atau kurang dikenal umum. Gunanya untuk menjelaskan hal yang kurang dikenal tersebut. Selanjutnya adalah dengan contoh-contoh. Generasi yang terlalu umum kurang dapat memberikan penjelasan pada pembaca. Kadang-kadang juga harus memerlukan contoh-contoh yang konkret. Nah, selanjutnya adalah dengan sebab akibat. Hubungan kalimat dalam sebuah paragraf dapat berbentuk sebab akibat. Sebab dapat berfungsi sebagai pikiran utama, sedangkan akibat sebagai pikiran penjelas. Dapat juga sebaliknya. Yang kelima, dengan cara definisi luas. Untuk memberikan batasan tentang sesuatu, penulis berusaha menguraikan dengan beberapa kalimat, bahkan beberapa alinea. Yang terakhir adalah dengan klasifikasi, dengan cara mengelompokkan hal-hal yang mempunyai persamaan. Biasanya diperinci lagi lebih lanjut ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil. Kita lanjut ke bahasan selanjutnya ya. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis paragraf. Dibagi menjadi 5, yaitu paragraf deskripsi, narasi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Nah, jadi saya akan menjelaskan masing-masing dari jenis paragraf ini. Yang pertama adalah paragraf deskripsi. Berasal dari verba to describe, yang artinya menguraikan, memberikan, atau melukiskan. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang bertujuan untuk memberikan kesan atau impresi kepada pembaca terhadap objek, gagasan, tempat, peristiwa, dan semacamnya. Pembaca dibuat seolah-olah melihat, mendengar, merasakan, atau terlihat dalam peristiwa yang diuraikan oleh penulis. Kemudian paragraf narasi. Narasi atau narration secara harfiah bermakna kisah atau cerita. Paragraf narasi bertujuan mengisahkan atau menceritakan. Paragraf narasi mirip dengan paragraf deskripsi. Bedanya, narasi mementingkan urutan dan biasanya ada tokoh yang diceritakan. Terdapat dalam karya fiksi biasanya, dan tulisan non-fiksi. Yang ketiga adalah paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi bertujuan memaparkan, menjelaskan, menyampaikan informasi, mengajarkan, dan menerangkan sesuatu tanpa disertai ajakan atau desakan agar pembaca menerima atau mengikutinya. Jadi biasanya digunakan untuk menyajikan pengetahuan atau ilmu, definisi, langkah-langkah, metode, cara, atau proses terjadinya sesuatu. Yang keempat adalah argumentasi. Argumentasi berarti membuktikan atau menyampaikan alasan. Paragraf argumentasi bertujuan menyampaikan suatu pendapat, konsepsi, atau opini kepada pembaca, menyerahkan bukti, contoh, dan berbagai alasan yang sulit dibantah. Oke, yang terakhir adalah paragraf persuasi. Persuasi atau to persuade artinya membujuk atau menyarankan. Paragraf persuasi merupakan kelanjutan dari paragraf argumentasi. Persuasi mula-mula memaparkan gagasan dengan alasan, bukti, atau contoh untuk meyakinkan pembaca.
diikuti dengan ajakan, bujukan, rayuan, imbauan, atau saran kepada pembaca. Argumentasi menitik beratkan sasaran pada logika pembaca, sedangkan persuasi pada emosi atau perasaan pembaca. Yang digarap dalam paragraf argumentasi adalah benar salahnya gagasan atau pendapat. Paragraf persuasi dianggap menggarap pembaca agar mau mengikuti kehendak penulis. Nah, sekian teman-teman presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat membuat hari-hari kalian lebih produktif dengan belajar bahasa Indonesia. Oke, saya di sini akan menyampaikan kesimpulannya. Jadi, penulisan paragraf menjadi media latihan bagi mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan menulis ilmiah. Oleh karena itu, perlu dilakukan latihan terus-menerus teknik penulisan paragraf dan pengembangannya untuk menulis karya ilmiah. Jadi semoga materi yang sekiranya tidak banyak itu tadi bisa menambah wawasan ilmu kalian untuk membuat suatu karya ilmiah yang bagus dan menarik dan tentunya hebat. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas kunjungannya. Maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.